Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kamu itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Dan dikatakan di situ bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, om swastiastu. Sahabat Nusantara dimanapun Anda berada. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayuhal nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kamu itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Dan dikatakan di situ bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Nah, di sini kita dapat pahami bahwa variabilitas atau kebinekaan yang ada di muka bumi ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang sengaja diciptakan oleh Tuhan agar kita bisa saling mengenal. Tidak mungkin kita bisa saling mengenal jika kita memiliki kesamaan. Perkenalan yang lahirnya akan menumbuhkan percintaan itu disebabkan oleh adanya perbedaan. Nah, Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Sayang, Maha Cinta, menciptakan perbedaan-perbedaan yang ada agar cinta itu tetap lestari di muka buminya. Nah, dari ketika kita memiliki perbedaan-perbedaan, ada yang beragama Hindu, ada yang Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, bahkan suku banyak sekali. Ada sekitar, kalau di Indonesia itu ada 650 suku bangsa. Ada suku bahasa yang bermacam-macam. Nah, untuk mendudukan atau mempertemukan mereka itu semua, maka salah satu jalan yang harus dilakukan adalah melalui ta'arafu, yaitu perkenalan atau dialog. Nah, dialog dan perkenalan ini oleh mereka yang berbeda-beda suku dan bangsa itu, pemerintah sudah memfasilitasinya melalui program asrama mahasiswa Nusantara. Kenapa mahasiswa yang menjadi sasaran? Karena memang gen milenial, yaitu mereka yang berusia antara 15 sampai 27 tahun, itu banyak dimiliki oleh mahasiswa. Atau dengan kata lain, mahasiswa pada umumnya berada di usia-usia atau di gen milenial. Nah, dari situ kemudian gen-gen milenial ini perlu diberikan pemahaman terhadap moderasi beragama. Moderasi beragama itu memiliki 4 indikator. Pertama, nasionalisme, cinta tanah airnya. Yang kedua, toleransi, cinta terhadap perbedaan atau tidak menentang perbedaan-perbedaan yang ada. Yang ketiga adalah adaptif terhadap budaya-budaya. Nah, yang kelima adalah anti kekerasan. Program asrama mahasiswa Nusantara yang nanti akan dibangun di Manado merupakan salah satu pengejawantahan atau pengimplementasian dari apa yang dikatakan oleh Al-Quran lita'arafu, untuk bisa saling mengenal. Mahasiswa yang berasal dari berbagai macam daerah, mahasiswa yang berasal dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, akan dipertemukan, akan ditempatkan di salah satu asrama, di mana di asrama itu mereka akan dibimbing dengan kurikulum moderasi beragama yang di dalamnya berisi toleransi, anti kekerasan, adaptif terhadap budaya yang berbeda-beda, sehingga dapat menciptakan nasionalisme. Dari sini kemudian, jika mereka saling mengenal, maka tindakan-tindakan radikalisme, tindakan-tindakan eksklusivisme atau separatisme itu dapat atau setidaknya dapat diminimalisasi. Nah, ini yang penting, dan saya sangat mengapresiasi pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membangun banyak
asrama mahasiswa Nusantara di berbagai daerah. Saya berharap ke depan melalui asrama ini maka akan tercipta profil pelajar Pancasila yang beriman, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki wawasan kebinekaan global, yang kritis, yang mandiri, yang suka akan gotong royong, dan sekaligus bernalar kritis sehingga dapat menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat-masyarakat yang berbeda. Dan yang perlu Sobat Nusantara ketahui bahwa manusia, kalau dalam agama Islam itu terambil dari kata insan. Nah, insan sendiri itu terambil dari beberapa kata. Yang pertama dia terambil dari kata inas yang berarti penampakan. Apa maksud Tuhan atau maksud Allah memberikan makhluknya ini dengan nama insan? Tujuannya adalah agar manusia itu dapat menampakkan atau mewujudkan tali cinta kasih di tengah masyarakat. Itu satu. Yang kedua, insan itu terambil dari kata uns yang berarti gerak dinamika dan juga berarti harmonis. Sehingga dari sini manusia yang tidak dapat menciptakan keharmonisan, manusia yang tidak dapat menciptakan keindahan di muka bumi oleh Al-Quran tidak dapat dinamai manusia. Dan yang ketiga, insan itu terambil dari kata nisya yang berarti lupa. Maksudnya adalah ketika ada di antara kita itu memiliki perbedaan-perbedaan, maka yang diharuskan adalah kita cepat melupakan kesalahan-kesalahan orang lain sehingga tali cinta kasih dapat terajut kembali sehingga perdamaian dapat diwujudkan di bumi Nusantara Indonesia ini. Sobat Nusantara, program AMN atau Asrama Mahasiswa Nusantara adalah program yang bertujuan untuk mengumpulkan atau mempertemukan mereka yang berlatar belakang berbeda, baik suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki tingkat variabilitas terbesar di dunia. Nah, program AMN ini atau Asrama Nusantara ini bertujuan untuk mempertemukan sekaligus mengenalkan mereka yang berbeda ke dalam satu wadah bernama Asrama Nusantara, sehingga dari situ kemudian terwujud rasa saling mencintai, terwujud rasa saling melindungi di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Saya sebagai seorang akademisi sangat mengapresiasi adanya program pemerintah yang disebut dengan Asrama Mahasiswa Nusantara ini, dan saya sangat berharap bahwa program ini terus berlanjut ke depannya. Program ini terus dikembangkan sehingga dengan demikian para generasi muda yang kelak akan menjadi aktor-aktor terjadinya social change atau perubahan di tengah masyarakat selalu mengedepankan dialog, selalu mengedepankan toleransi, selalu mengedepankan inklusivisme dalam setiap gerak aktivitas mereka. Itu pesan dan harapan saya sebagai seorang akademisi. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.